Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Abjad, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama kami, Abjad Media, di program Mimbar Mengkaji Islam Ba'da Asar. Program Mimbar kali ini agak berbeda kawan-kawan. Karena apa? Karena beberapa waktu lalu kami sudah memberikan kesempatan buat kawan-kawan semua untuk bertanya melalui Instagram. Dan ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Juga kali ini seperti biasa kita sudah ditemani oleh guru kita bersama, Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Mukhlis Hanafi MA. Assalamualaikum Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Guru, karena program ini Q&A lah kita sebut gitu Guru ya. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk Guru. Di antaranya yaitu dari @fakih.kurniawan19. Pertanyaannya, Assalamualaikum, saya mau bertanya, bagaimana cara meluruskan shaf yang benar? Apakah dengan meluruskan bahu atau menempelkan jari jemari kaki? Dan juga bagaimana ketika ada orang tua yang membawa anak kecil untuk sholat di masjid, tapi anak kecil tersebut berlarian. Apakah shaf tersebut kita harus merapatkannya atau tetap diam di posisi tersebut? Dan terakhir dari Fakih Kurniawan ini, ketika kita masbuk dan posisi imam sedang tasyahud akhir, apakah kita boleh mengikutinya atau tidak? Ya. Terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'd. Yang pertama terkait dengan shaf ya. Betul. Jadi secara umum bisa kita katakan bahwa Islam itu sangat memperhatikan pergerakan kaum muslimin dalam satu barisan secara umum ya. Itu dalam surat As-Saff itu dikatakan innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabili ka'annahum saffan ka'annahum bunyanun marsus. Jadi Allah itu menyukai orang-orang yang beriman yang bergerak dalam satu barisan. Ya. Itu secara umum ya kalau kita bicara shaf. Oleh karena itu di dalam salat berjamaah pun lurusnya barisan itu sangat diperhatikan. Kalau kita merujuk pada kitab-kitab fikih, memang terjadi perdebatan di kalangan ulama ya, apakah meluruskan barisan itu hukumnya wajib atau hanya sunnah, dianjurkan saja. Itu berangkat dari sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifunna Allah baina wujuhikum. Hendaknya kalian itu meluruskan shaf dalam solat atau Allah akan berpaling dari kalian. Nah, dari sini ada yang berkata bahwa meluruskan shaf itu hukumnya wajib. Ini umumnya teman-teman kita yang mengadut mazhab Hambali seperti Ibnu Taimiyah dan lain sebagainya, ulama-ulama Salafi Wahabi yang mengikuti Ibnu Taimiyah itu mengatakan wajib hukumnya itu. Tapi jumhur ulama mengatakan meluruskan shaf itu hukumnya mustahabbah, hanya dianjurkan saja ya. Nah, terkait dengan teknisnya memang para ulama berbeda ya, apakah itu patokannya adalah bahu ya, rapat, atau kaki. Dalam hal ini adalah jari-jari itu ya. Sehingga di beberapa masjid kita temukan misalnya yang kalau jarinya itu tidak nempel dikejar. Nah, tentu ini berpulang pada kenyamanan ya. Kenyamanan. Jangan sampai kemudian ketika ada orang yang kalau jarinya itu ditempel merasa geli, tidak nyaman gitu ya. Nah, kalau kita mendapati yang semacam itu di sebelah kita, tidak usah dikejar. Jadi cukuplah yang penting barisannya itu lurus. Shafnya itu ya. Kalau ukurannya itu, saya kira ukuran yang paling ini adalah ya bahu ya. Bahu memang dianjurkan itu sampai rapat gitu ya. Tapi menurut kebiasaan sajalah, sekiranya itu sudah memberikan kenyamanan bagi jamaah dan tidak terlalu longgar ya. Ini kan terkait dengan merapatkan juga ya. Jadi meluruskan dan merapatkan shaf itu ya.
Jadi saya kira berpulang kepada kebiasaan masyarakat setempat lah ya. Yang penting kita sudah berupaya untuk meluruskan dan merapatkan shaf. Nah, bagaimana kalau tadi pertanyaan yang kedua itu ya, ada anak kecil ikut, biasa kan orang tua ngajak anaknya itu. Betul. Ya. Walaupun memang ada unsur mendidiknya ya. Tapi kadang-kadang anak kecil itu kan tidak bisa dikendalikan ya. Bercanda dan lain sebagainya. Nanti sudah lurus di awal, tahu-tahu dia pergi dan lain sebagainya. Memang bagi orang tua ya harus memperhatikan lah ya. Jangan sampai ngajak anak ke masjid tapi justru anaknya malah mengganggu orang yang sedang sholat gitu ya. Pastikan bahwa anak itu bisa dikendalikan. Kalau tidak bisa dikendalikan sebaiknya taruhlah di paling belakang gitu. Nah, kalau ada anak yang sudah lurus lalu dia meninggalkan shafnya, bagaimana ini? Yang belakang bisa mengisinya. Atau kalau tidak terlalu jaraknya itu tidak terlalu jauh, bisa yang kanan kirinya itu bisa merapikan lagi shafnya ya. Sekedarnya gitu, bisa bergeser ya. Sekedar untuk mengisi shaf yang kosong itu tadi. Saya kira itu. Kemudian kalau yang masbuk tadi itu ya, memang ya kadang-kadang kita berjamaah itu kan ketinggalan. Yang disebut masbuk itu kan orang yang didahului oleh imam ya. Imamnya sudah rakaat ketiga dia baru datang gitu misalnya. Atau imamnya tadi dalam kasus yang tadi itu sudah tasyahud gitu ya. Lalu dia baru datang gitu. Ini bagaimana? Memang ada satu hadis mengatakan fama adraktum fasallu wa ma fatakum faatimmu. Jadi kalau Anda bisa ikut mengejar, ukuran mengejar ini adalah ikut ruku bersama imam. Man adraka rakaatan faqad adraka as-shalah. Jadi yang bisa mengikuti ruku bersama imam itu sudah terhitung. Tapi kalau dia sudah sampai tasyahud, itu tidak terhitung itu rakaatnya itu. Maka dalam hal ini dia ikut saja sholat bersama imam, tapi nanti dia menyempurnakan. Karena hitungannya sudah lewat, dia sudah tertinggal. Berarti dihitung rakaat itu. Tidak dihitung rakaat itu. Kalau sudah melewati ruku itu. Baik guru, ada pertanyaan yang selanjutnya. Itu dari akun alwi_313. Assalamualaikum, saya mau bertanya, apakah boleh kita sholat di depan kuburan tanpa ada niatan di dalam hati untuk menyembah kuburan tersebut? Nah, ini sholat di depan kuburan guru. Betul. Boleh atau enggak? Di sini saya masih bingung karena terlalu banyak perbedaan pendapat ulama mengenai hal itu. Dan satu lagi, apakah kita boleh mengqadha sholat yang tertinggal beberapa tahun yang lalu? Sedangkan saya pernah mendengar pendapat ulama yang satu membolehkan dan yang satu tidak. Bagaimana tanggapannya guru? Baik, yang pertama itu terkait dengan keberadaan kuburan di masjid ya. Yang bagi sebagian kalangan itu dikatakan haram hukumnya karena sama dengan menyembah kuburan. Itu sebenarnya bermula dari sebuah hadis yang mengatakan bahwa la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu kuburahum masajid. Jadi Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kubur anbiya'ihim, kuburan nabi-nabi mereka itu sebagai masjid. Nah, yang memahami secara harfiah mengatakan yang di masjid ada kuburannya, nggak boleh sholat di situ. Sama saja menyembah kuburan. Nah, saya kira ini berlebihan ya kalau memahami hadis itu secara harfiah semacam ini. Karena kalau kita fahami ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid, itu menjadikan kuburannya sebagai masajid. Masajid itu kan tempat bersujud ya. Jadi bersujudnya kepada kuburan. Nah, itu tidak boleh. Tapi kalau kuburan ada di dalam masjid, di samping masjid, di depan masjid, itu tidak termasuk dalam hadis ini. Yang dilarang dalam hadis ini ya. Ini kan sebenarnya memang dulu dalam tradisi sebelum Islam ya, bahkan sejak masa Nabi Nuh, kalau kita baca ayat yang Waddan, Suwa, Yaguth, Ya'uq, Nasr, itu kan dulu adalah orang-orang soleh dari umat Nabi Nuh yang kemudian setelah meninggal dibikin patung oleh mereka lalu disembah. Nah, itu yang tidak boleh. Kita sholat di masjid yang ada kuburannya, kan kita tidak menyembah masjid. Jadi yang terlarang menyembah kuburan. Yang terlarang itu adalah ketika kita bersujud kepada kuburan, menyembahnya. Itu yang tidak boleh gitu ya. Kalau kita memahami hadis tadi itu. Jadi saya kira tidak masuk kategori menyembah kuburan ya.
Yang disebut menjadikan kuburan sebagai masjid itu adalah ketika kita bersujud kepadanya, menjadikannya itu sebagai kiblat. Itu nggak boleh. Ini kan banyak masjid kuburan yang ada di masjid-masjid itu. Nabi Ismail itu makamnya di mana? Di Ka'bah, Masjidil Haram itu. Tapi kan kita sholat di situ biasa, bahkan sangat utama kita sholat di situ. Lalu kemudian Masjid Nabawi. Di situ kan ada Al-Hujrah Asy-Syarifah, kamarnya Sayyidah Aisyah yang digunakan sebagai makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kan berdempetan dengan masjid. Jutaan orang di situ sholat di masjid kan. Begitu juga di Masjidil Aqsa. Itu ada kuburan nabi-nabi mulia yang ada di situ ya, seperti Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, itu kuburannya di dalam Masjid Ibrahimi. Biasa itu. Tapi kan kita tidak menyembah ke situ. Yang dilarang itu diantaranya adalah yang menjadikan kuburan itu sebagai wasanan, sebagai sembahan. Itu yang tidak boleh. Gitu. Kemudian yang selanjutnya itu tadi terkait dengan kodok sholat. Kodok sholat ya. Memang ada hadis yang cukup populer ya. Hadis itu sebenarnya adalah ketika Sayyidah Aisyah ditanya oleh para wanita-wanita muslimah pada masa itu, bagaimana nih kan kita kena haid, mengalami nifas gitu ya, apakah kita harus qadha? Sayyidah Aisyah mengatakan, kunna nu'maru biqada'is shaum wa la nu'maru biqada'is shalah. Kita ini diperintahkan untuk mengqadha puasa yang kita tinggalkan, tapi tidak disuruh untuk mengqadha salat. Hadis ini kaitannya dengan perempuan yang haid dan nifas. Tapi untuk yang lainnya, kaum muslimin, salat itu adalah ibadah yang merupakan rukun agama ya, yang tidak boleh ditinggalkan karena alasan apapun. Atas nama apapun tidak boleh salat itu ditinggalkan. Oleh karena itu, jumhur ulama mengatakan bahwa orang yang meninggalkan sholat, baik karena lupa ataupun malas di masa lalu, dia harus mengqadha. Karena ini adalah hutang kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu kewajiban. Wa dainullahi ahaqqu an yuqdha. Jadi hutang kepada Allah itu harus dibayar. Kita hutang sama manusia aja harus bayar kan, apalagi sama Allah. Begitu. Oleh karena itu, sholat yang kita tinggalkan karena lupa, karena malas atau apalah di masa lalu harus diqadha. Itu menurut jumhur ulama. Kalau menurut sebagian ulama seperti Ibnu Taimiyah misalnya, itu cukup bertobat saja, istighfar. Begitu. Kalau untuk cara mengkodoknya, guru, itu setelah sholat zuhur itu dilanjutkan lagi? Ya, itu diperkirakan saja. Kira-kira yang sudah ditinggalkan itu berapa banyak. Nah, nanti ketika datang waktu zuhur, setelah sholat zuhur yang hadirah yang saat itu, lalu kita tinggal ulang zuhur yang dulu pernah kita tinggalkan berapa kali, hari itu dapat berapa, nanti zuhur besoknya kita qadha lagi yang kurang-kurangnya itu. Baik, ini guru ada pertanyaan yang ketiga dari akun Ifat Fadlu. Assalamualaikum guru, saya mau bertanya, Nabi Adam itu diturunkan ke bumi karena mendekati buah khuldi, atau memang tanpa peristiwa pun Nabi Adam tetap akan diturunkan ke bumi ini? Karena ada ayat yang mengatakan tentang manusia sebagai khalifah di muka bumi. Mohon penjelasan dari guru. Baik, tentang penciptaan Nabi Adam dan Adam dijadikan sebagai khalifah, itu di dalam surat Al-Baqarah dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikatnya. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Lalu kemudian diceritakanlah di beberapa tempat dalam Al-Qur'an proses bagaimana Adam itu menjadi khalifah di muka bumi ini. Bermula dari penciptaannya di surga ya. Lalu kemudian ada iblis yang diperintahkan malaikat untuk bersujud, lalu iblis enggan bersujud. Nah, kesombongan itu sudah nampak pada iblis. Jadi ini sebenarnya diceritakan dalam rangka prosesnya. Tapi ada atau tidak ada peristiwa itu, Allah sudah menyatakan inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi itu hanya proses yang diceritakan. Dan tentu saja ini adalah peristiwa gaib ya.
yang harus kita imani. Nah, tadi disebut-sebut ada buah khuldi ya. Sebenarnya bukan buah khuldi. Kalau kita merujuk kepada surat Thaha, itu yang dinyatakan adalah syajaratul khuld. Ini adalah salah satu bentuk rayuan iblis kepada Adam. Karena setelah Adam itu berada ditempatkan di surga, lalu kemudian iblis itu bertekad untuk menggodanya, dan Allah sudah mengingatkan, jangan sampai terbedaya oleh godaan setan ini, godaan iblis. Iblis berhasil dengan godaannya, fawaswasa ilaihi faqala ya Adamu hal adulluka ala syajaratil khuld. Ya Adamu hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Jadi, hai Adam, maukah engkau aku tunjukkan pohon keabadian. Jadi syajaratul khuld itu adalah pohon keabadian. Yang kemudian orang membayangkan pohon itu ada buahnya dimakan, lalu itulah yang menyebabkan diturunkan ke muka bumi ini. Jadi itu hanyalah proses yang diceritakan oleh Allah, tetapi tidak berarti kalau proses itu tidak ada, Adam tidak diturunkan ke bumi untuk menjadi khalifah. Tidak berarti begitu ya. Saya kira itu. Karena ada suatu candaan gitu guru ya, di kalangan anak-anak. Wah, gara-gara makan buah khuldi ini kita ada di dunia nih. Kita kalau terkait dengan itu kan berpulang kepada kuasa Allah Subhanahu wa taala ya. Allah itu la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Sebenarnya kita juga tidak patut mempertanyakan Allah melakukan hal itu semua ya. Baik Sobat Abjad, demikianlah penjelasan dari guru. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah apa yang disampaikan oleh beliau. Bagi teman-teman yang mempunyai saran tema atau ada pertanyaan yang ingin diajukan, silakan tulis di kolom komentar. Video kali ini cukup sekian. Jangan lupa like, comment, and subscribe bersama Abjad Media. Kita mengeja peradaban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.